Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Wulan Adriani, Program Studi Administrasi Publik, kelas A semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini, saya akan mempresentasikan materi mengenai teori kepemimpinan situasional. Yang pertama, mengenai definisi teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional adalah suatu teori yang berusaha mencari jalan tengah antara suatu pandangan yang mengatakan adanya asas-asas organisasi dan manajemen yang bersifat universal dan pandangan yang mengatakan bahwa tiap organisasi itu unik dan memiliki situasi yang berbeda-beda. Yang kedua, pandangan para ahli tentang teori situasional. Pandangan pertama yaitu teori situasional menurut Likert atau model Likert. Likert ini adalah seorang psikolog Amerika yang juga pernah menjadi pejabat pemerintahan, dan menurut dia ada 4 sistem kepemimpinan yang akan dikembangkan, yaitu sistem otoritatif dan sistem eksploitif. Yang kedua, sistem otoritatif dan sistem benevolent. Yang ketiga, sistem konsultatif. Yang keempat, sistem partisipatif. Pandangan yang kedua yaitu pandangan teori situasional model Reading. Menurut Reading, ada 3 pola dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan pola kepemimpinan yang biasa disebut dengan model kepemimpinan 3 dimensi. Yang mana 3 dimensi ini memuat diantaranya berorientasi pada tugas, berorientasi pada hubungan, dan berorientasi pada efektivitas. Slide selanjutnya yaitu dimensi teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional menggunakan 2 dimensi, yaitu dimensi perilaku tugas dan perilaku hubungan, yang bisa dikembangkan menjadi 4 perilaku pemimpin. Yang pertama yaitu mengatakan atau telling. Dalam perilaku pemimpin ini, pemimpin lebih banyak mengatakan apa, di mana, dan kapan tugas itu dilakukan. Yang kedua yaitu menjual atau selling, di mana dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin lebih banyak memberikan tugas terstruktur sekaligus support kepada bawahannya. Yang ketiga itu berperan serta, di mana dalam gaya kepemimpinan ini atasan dan bawahan sama-sama berbagi keputusan mengenai penyelesaian tugas. Yang keempat yaitu mendelegasikan atau delegating, di mana dalam gaya kepemimpinan ini pemimpin sedikit memberikan pengarahan maupun support kepada bawahannya. Slide selanjutnya yaitu faktor situasional yang menentukan peluang menjadi pemimpin yang efektif. Secara umum, ada 3 faktor situasional yang menentukan apakah seseorang memiliki peluang untuk menjadi pemimpin yang efektif atau tidak. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama, hubungan pemimpin atau anggota yang mengacu pada kadar keyakinan dan rasa hormat. Yang kedua, struktur tugas adalah batasan di mana terdapat standar prosedur. Yang ketiga yaitu kekuasaan posisi, di mana kekuasaan posisi ini yaitu faktor situasi yang dirancang untuk menentukan berapa banyak kekuasaan yang dimiliki seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya presentasikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.